Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan belajar materi yang pertama di semester ganjil ini yaitu barisan dan pola bilangan. Baiklah, mari kita mulai untuk mempersingkat video ini. Barisan bilangan. Barisan bilangan ada yang berpola dan ada yang tidak berpola. Untuk yang tidak berpola, contohnya seperti ini. 4, 8, negatif 3, 2, 0, 9, 11, 3. Ini tidak berpola. Karena dari suku pertama ke suku kedua ini tambah 4. Tapi dari suku kedua ketiga dikurang 11. Kemudian dari suku ketiga ke suku keempat itu bertambah 5 dan seterusnya. Jadi polanya tidak teratur. Ya. Demikian juga contoh yang berikutnya. Ini 7. Ketiga dikurang 4. 3 ke 22 ditambah 19. 19 ke 4 dikurangi 18 dan seterusnya. Ya, ini tidak teratur. Nah, ini tidak teratur juga. Ya. Nah, 4 ke 5 ya. Nah, ini barisan bilangan yang tidak berpola. Sedangkan untuk barisan bilangan yang memiliki pola, seperti ini. Misalkan ini. 1 ke 3 tambah 2, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 9 tambah 2. Jadi ini berpola dia. Polanya tambah 2. Suku awalnya 1 dan polanya tambah 2. Contoh lagi ini, 28, 25, 22, 19, 16. Ini suku awalnya 28 dan polanya kurangi 3. Jadi ini dia kurang 3, kurang 3, kurang 3 dan seterusnya. Contoh selanjutnya barisan yang berpola. Ini 2, 4, 8, 16, 32. Suku awalnya 2, polanya dikali 2. Jadi 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32 dan seterusnya. Ya. Kemudian 18, 6, 2, 2 per 3, 2 per 9. Ini suku awalnya 18, polanya dibagi 3. 18 bagi 3, 6. 6 bagi 3, 2. 2 bagi 3, 2 per 3. 2 per 3 bagi 3, 2 per 9, dan seterusnya. Nah, inilah yang akan kita belajar. Jadi kita akan konsen hanya pada barisan bilangan yang memiliki pola. Ya. Yang ini tidak kita pelajari. Coba kalian perhatikan barisan bilangan ini. Ya. Pertama 8 ke 6. Ya. Kemudian 6 ke 4. 8 ke 6 ini kurang 2 ya. Ini kurang 2. Ini juga kurang 2. Ini juga kurang 2. Ini kurang 2. Jadi kita bisa menebak selanjutnya ya polanya. Ya 0 kurang 2 ini jadi ini kemudian negatif 2. Ini ke sini kurang 2 lagi jadi negatif 4. Ya. Kemudian dikurang 2 lagi ini jadi negatif 6 dan seterusnya. Ya. Ini polanya mudah. Ya. Nah, kemudian yang ini. 8 ke 6 ini kurang 2. Ya. Kurang 2. Ini 6 ke 9 tambah 3. 9 ke 7 kurang 2. 7 ke 10 tambah 3. 10 ke 8 kurang 2. 8 ke 11 tambah 3. Ya. Ini juga barisan berpola. Kita bisa menentukan pola yang berikutnya. Ya, yang berikutnya lihat, negatif 2 tambah 3, kurang 2 tambah 3, kurang 2 tambah 3, berarti di sini pasti kurang 2. Berarti nanti di sini 9. Kurang 2 tambah 3. Berarti nanti di sini 12. Kurang 2 jadi 10. Ya. Kemudian berikutnya tambah 3 jadi 13 dan seterusnya. Ini juga barisan yang berpola. Ya. Kemudian ini 2 ke 5 ini tambah 3. 5 ke 9 tambah 4. 9 ke 14 tambah 5. 14 ke 20 tambah 6. 20 ke 27 tambah 7. Kita bisa menebak berikutnya. Dari mana? Dari sini lihat polanya. 3 ini tambah 4, ini tambah 5, tambah 6, tambah 7. Berarti dari sini tambah 8. Ya, sehingga nanti di sini 35. Selanjutnya
habis 8 9, ini tambah 9. Jadi nanti di sini 44. Kemudian tambah 10. Nanti di sini 54 dan seterusnya. Ya. Nah, ini juga bilangan yang berpola ya. Jadi ini berpola, ini berpola, ini berpola. Kita lihat yang satunya lagi. 1 ke 2 ini kali 2. Ini juga kali 2. 2 kali kali 4, maaf ya. Ini kali 4. Kemudian sini kali 8. Sini kali 16. Nah, berarti nanti di sini pasti kali 32 ya, dan seterusnya. Ini juga bilangan berpola. Nah, di antara bilangan berpola ini kita hanya akan konsen untuk menentukan suku ke n-nya hanya di sini ya. Tapi kalian harus bisa menentukan pola bilangan seperti ini, menentukan suku yang berikutnya. Misalkan gini, Bapak contohkan misalkan di sini 8. Kemudian di sini misalkan 9. Kemudian 11. Kemudian 14. Nah, berapa suku berikutnya? Nah, kalian harus bisa menentukan. Nah, ini namanya menentukan suku yang berikutnya dari sebuah pola bilangan. Ya. Ini ke sini kan 1 ya, ini ke sini 2, ini ke sini 3, pasti ke sini 4 ya. Otomatis 14 tambah 4 18. Kemudian ke sini pasti 5. 18 tambah 5 23 dan seterusnya. Nanti ke sini tambah 6, tambah 7 dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, untuk yang bagian 1 ini nanti kita bisa menentukan polanya, akan kita pelajari. Tapi untuk yang ini, yang lainnya ini kita hanya disuruh bisa menentukan berapa bilangan berikutnya. Nah, jelas ya, untuk sementara kita bedakan seperti itu, bahwa barisan itu ada yang berpola dan tidak berpola. Sementara yang berpola itu ada yang berpolanya tetap seperti ini ya. Ini polanya tetap yaitu kurang 2 ya. Nah, ini polanya yang berubah-ubah ya. Nah, kita nanti akan belajar menentukan rumus itu hanya untuk yang ini, yang polanya tetap ya. Sementara yang polanya tidak tetap ini seperti yang contoh 1 2 3 contoh 2 3 4 dan ini kalian akan mempelajarinya kelak di SMA.